Hai semua, hari ini kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu tentang analisis regresi. Nah, analisis regresi hampir sama dengan analisis korelasi. Perbedaannya, korelasi adalah untuk menguji hubungan, ya. Tetapi koefisien regresi atau analisis regresi ini untuk menguji pengaruh. Ada kata kuncinya ya, korelasi menguji hubungan, sedangkan regresi menguji pengaruh. Nah, kita akan menghitung, pertama ini ya, kita menghitung dulu koefisien regresi. Ternyata, yang namanya regresi itu memiliki model ya. Kalau waktu SMA kalian kenal dengan persamaan, ya, persamaan regresi. Nah, saat ini kita sebutnya model regresi ya. Model regresinya seperti apa? Ini Y sama dengan A plus BX. Ini yang zaman lampau ya. Waktu SMA kalian mungkin sudah tahu ya, Y sama dengan A plus BX. Tapi sekarang di uji regresi ini kita kenal dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Beta 0 ditambah beta 1X. Nah, gimana kita menghitung? Ini disebut koefisien regresi. Ya. B1X yang melekat dengan X itu disebut koefisien regresi. B0 ini disebut apa? Konstanta. Ya, variabel yang tetap. Nilainya tetap. Nah, kita pertama harus pecahkan dulu B0 ini dapatnya dari mana? Ya. B0 didapat dari sigma SSXY. Ini sudah dibahas di analisis korelasi, dibagi sigma XX sum square dari XX. Nah, kita turunkan lagi rumusnya. Sum square dari XY sama dengan sigma XY minus sigma X dikali sigma Y dibagi N dibagi sigma Y kuadrat, sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan bagi N. Itu rumus konstanta atau beta 0. Ya, beta 0 kita sebut konstanta. Beta 1 disebut koefisien regresi ya, karena melekat dengan variabel X. Oke, kita langsung ya pakai contoh waktu kita uji korelasi biaya iklan dengan penjualan. Nah, kita disuruh menghitung berapa sih koefisien korelasi dari kasus ini ya. Nah, kita punya dua data ini ya, X dan Y. Nah, karena di rumus diminta sigma X, berarti kita harus cari sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, berarti sediakan kolom untuk X kuadrat. Ya. Dan seterusnya, ini sudah dijelaskan pada analisis korelasi. Kita langsung saja menghitung beta 0 ya. Dihapus dulu beta 0 sigma XY berapa? Kita lihat di sini XY 37 minus sigma X kali sigma Y. Sigma X, sigma Y berarti 115 dikali 10 dibagi N nya berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bagi sigma X kuadrat, X kuadratnya berapa? 55 dikurangi sigma X yang dikuadratkan 15 pangkat 2 dibagi 5. Oke, ketemu 37 minus 30 ya. Ini 55 minus 45 ya. 225 dibagi 5 ketemu 45. Ketemu 7 dibagi 10 sama dengan 0,7.
70 atau nolnya dihapus. Ini beta 0 ketemu ya. Oke, kita langsung masukkan beta 0 di dalam, saya salah ya. Ini beta 1, rumus beta 1. Nanti kita masukkan beta 1 ke dalam beta 0. Tadi beta 0 dapatnya dari mana? Cek di rumus. Y bar minus beta 1 X. Y barnya berapa? Y bar artinya Y rata-rata. Berarti ini ya, rata-rata dari 10 adalah rata-rata dari 10 bagi 5 2. Berarti 2 minus beta 1 0,7 X. X-nya X bar ya. Sorry, ini X bar. 0,7 kali X bar. X barnya berapa? X rata-rata 15 bagi 5 3 ya. Ketemu 0,10 minus 0,10 karena ini ketemunya 2,1. Ini beta 0. Oke, berarti kita ketemu persamaannya ya sekarang. Y, persamaan regresi kita adalah Y sama dengan beta 0 minus 0,10 tambah beta 1 0,7 X. Selesai. Ya, itu untuk menghitung koefisien regresi. Y sama dengan minus 0,10 tambah 0,7 X. Artinya apa ini? Ini nilai konstanta. Jadi di saat variabel X-nya tetap, variabel Y-nya adalah di saat variabel X sama dengan 0, maka variabel Y atau penjualan itu sama dengan minus 0,10. Lalu ini 0,7X yang disebut koefisien regresi, maksudnya apa? Maksudnya jika ada peningkatan atau penurunan satu satuan dari variabel X atau biaya iklan, maka itu akan meningkatkan penjualan sebesar 0,7. Catat baik-baik ya pengertiannya itu. Oke, itu dulu untuk koefisien regresi. Oke, kita melanjutkan tentang regresi ya. Kalau tadi kita sudah menghitung koefisien regresi, sekarang kita akan menghitung varians dari regresi. Jika kalian masih kenal ya, masih ingat-ingat, ini simbol apa? Varians ya, varians dari populasi. Nah, kita akan menghitung nilai varians atau ragam dari data yang ada. Datanya masih sama, biaya iklan dengan penjualan. Nah, perhatikan, kita tidak bisa menghitung untuk populasi ya, karena populasi terlalu besar, jadi kita turunkan ke dalam sampel. Nah, perhatikan di sini varians dari sampel ya. Rumusnya ini. SSE dibagi N minus 2, di mana SSE-nya sama dengan sigma dari YI minus Y caping. Ya, Y caping itu Y yang sudah kita hitung nilainya berapa. Ini ya, Y yang sudah kita cari tahu berapa nilainya. Karena tadi kita sudah temukan persamaannya atau modelnya, maka kita sudah bisa menghitung Y capingnya. Oke, kita lanjut. Kemudian S kecil, apa S kecil? Simbol untuk
Kalau ini tadi varians, berarti ini standard deviation atau simpangan baku dari data. Dapatnya dari mana? Akar dari S kuadrat atau SSE dibagi N minus 2. Oke, kita langsung saja lihat datanya. Biaya iklan dengan data sekian dan hasil penjualan sekian. Lalu kita lihat yang pertama dulu. Yang harus kita cari adalah nilai SSE-nya. Dapatnya dari mana? Sigma YI min YI caping. YI caping I pangkat 2. Oke, perhatikan di tabel sebelah kanan. Ya. Nah, awalnya kita punya dua data ini. Ya, karena di rumus diminta seperti ini, jadi kita harus sediakan kolomnya. Ya. Y caping sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Masukkan ke dalam rumus. Minus 0,1 ditambah 0,7 kali X. X-nya yang berubah, yang bervariasi. Karena itu namanya variabel, ya, variable, berubah-ubah. 0,7 kali 1. Kenapa 1? Karena itu X-nya. Ini 1. Dan jika kita tambahkan, ya, minus 0,1 tambah 0,7 kali 1, ini 0,7, jadi ketemu 0,6. Demikian juga ini. Data yang kedua, masukkan ke rumus, ke model. Minus 0,1 ditambah 0,7 kali 2, ketemu 1,3. Nanti hitung pakai kalkulator, dan kita ketemu kelima data seperti ini. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Itu baru Y capingnya. Sekarang kita tambahkan lagi kolom untuk menghitung ini. YI minus Y caping. Kuadratnya belum. 1 ya. YI-nya berapa? 1. YI berarti data ke I. Data ke 1. Data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Jadi setelah kalian kurangkan dengan Y capingnya yang di sini, ya. Jadi contoh. YI 1, ya, YI-nya nilainya 1 dikurangi Y caping 0,6, ketemu 0,4. Lalu yang berikut, 1 dikurangi 1,3, ketemu minus 0,3. 2 dikurangi 2, 2 dikurangi 2,7, sekian ya. Yang berikut, karena ini diminta yang dikuadratkan, berarti kita kuadratkan angka yang sudah kita temukan di sini. Ya, berarti 0,4 pangkat 2. Ya, minus 0,3 pangkat 2. Ya, negatif dikali negatif ketemu positif dan sekian. Nah, sigma dari YI minus Y caping yang dikuadratkan itu ketemu 1,1. Itulah yang kita maksudkan dengan SSE. Ketemu, ya. Berarti sekarang kita sudah bisa menghitung nilai S kuadrat atau varians. Ya. Variansnya sama dengan 1,1 dibagi N-nya berapa? 5. 5 minus 2, 3. 1 minus 1 dibagi 3. Silakan hitung pakai kalkulator. 0,36667. 0,3, wow. Maaf ya, habis. 0,3366667. Itu nilai S kuadrat. Lalu nilai S-nya berapa, ya? Diakarkan saja nilai yang ini. Ketemu berapa? Ketemunya 0,605. Ya, 0,605. Selesai untuk nilai variansnya. Jadi ini artinya apa? Datanya, keragaman datanya adalah 0,37.
Lalu simpangan bakunya atau penyimpangan dari nilai rata-ratanya itu adalah 0,605. Jangan terlalu besar, semakin besar standard deviation itu tidak baik, datanya tidak baik, modelnya tidak baik lebih tepatnya. Oke?